Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai, mohon admin bisa merecord materi ini, kayaknya belum ada recordnya. Sudah Ustaz. Udah ya. Insyaallah tema kita melanjutkan tema sebelumnya. Kita masih dengan Syama'il Muhammadiyah, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita belajar beberapa hal dari tahalli, kita belajar tahakkuk sebagian, beberapa asma Allah Taala. Kita sudah mulai kajian dari 2 minggu lalu, dari 2 bulan lalu, tentang Syama'il Muhammadiyah sebagai bagian dari cara kita memahami tazkiyatun nafas. Khusus Syama'il Muhammadiyah ini, salah satu manfaat terdekatnya adalah kita bisa melihat implementasi dari sifat-sifat hati. Karena kan sifat hati hanya Allah yang tahu. Kita sudah sabar apa belum? Tapi implementasi yang dilihat inilah yang barangkali bisa kita evaluasi, bisa kita lihat setelah Allah memberikan tahu kepada kita bisa lihat, oh kurang ini. Nah, pada pagi hari ini, pertemuan kali ini, saya akan bahas hadis Rasulullah yang juga terkenal, tapi riwayat yang sama kali membagawi lebih detail. Aisyah radhiyallahu taala anha, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqalu kaifa kana khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang ke Rasulullah kepada Aisyah. Dalam sebuah riwayat, demikian saja orang bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Qala kana khuluquhul Qur'an. Qalat kana khuluquhul Qur'an. Aisyah berkata bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Nah, ini yang di riwayat Imam Bukhari ada tambahan atau ada penjelasan. Kata Aisyah, iqra'u in syi'tum suratal mu'minin. Qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Kata Aisyah, kalau mau baca, silahkan baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sampai ayat wa ala salawatihim yuhafidun. Yang artinya, beruntungnya orang mukmin, dan seterusnya sampai pada ayat dan pada salatnya mereka menjaga, yakni menjaga salat mereka. Ada riwayat Imam Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin elaborasi kaji hadis ini. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran. Maknanya apa sih? Ya, ini akhlak itu apa sih? Akhlak itu kan paling gampang itu ya keseluruhan hari-hari itu akhlak. Karena yang oleh Imam Ghazali, akhlak itu kan didefinisikan sebagai seluruh hal yang diperbuat oleh manusia, baik perkataan, perbuatan, tindakan, apa saja sikap yang keluar dari manusia tanpa didahului proses berpikir. Kalau pakai berpikir, belum masuk kategori akhlak. Baru perilaku. Apalagi kalau berpikirnya itu untuk menipu, namanya acting. Nah, gitu. Atau
karena konteks tertentu, itu namanya acting. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan seluruh keluaran itu, perbuatan, ucapan, tindakan itu Al-Quran, yakni menggambarkan Quran secara persis. Dengan bahasa lain, seluruh ada di Al-Quran itu tampak di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang apa saja. Sebagaimana saya sudah sampaikan, kalau sudah bicara tentang akhlak itu, termasuk cara berpikirnya, strategi dakwahnya, nah, itu sudah tercakup oleh kata akhlak atau sikap. Kan? Aisyah menyebutnya dengan satu judul, Al-Quran. Tapi salah satu yang kita dapati dari hadis Imam Baghawi ini adalah menyebutkan riwayat tentang setelah itu. Karena hadis yang tadi kan terkenal tuh, karena khuluquhul Quran. Itu sudah terkenal sekali. Tapi Imam Baghawi di Syama'il ini menambahi satu hal, iqra'u in syi'tum surat qad aflahal mu'minun. Bacalah kalau kalian mau surat qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Atau ayat qad aflahal mu'minun sampai wa ala salatil muhammad. Ini artinya Aisyah memberikan contoh salah satu yang tampak dari baginda Nabi itu sifat ahli firdaus itu. Itu memang sejalan dengan riwayat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sa'altum fas'alul firdaus. Kalau kau minta, mintalah surga firdaus. Fa inna 'alal jannah wa awsatuha. Maksudnya firdaus itu surga paling tinggi dan yang paling tengah. Wa sallallahu liyal wasilah. Sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, wa sallallahu liyal wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Dan wasilah itu apa? Wasilah itu adalah derajat tertingginya firdaus. Jadi kalau kita bicara darajatul jannah, ya kan, jannah itu kan ada firdaus, ada Aden dan seterusnya ya. Nah, surga yang paling tinggi itu namanya firdaus. Nah, di dalam firdaus itu ada darajat, ada level-level. Mungkin kalau ilustrasi aja kan, hotel itu kan ada bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah ada hotel bintang 7. Nah, di dalam hotel bintang 7 itu kan macam-macam. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, ada suite room, ada macam-macam lah. Yang paling tinggi dari surga firdaus adalah al-wasilah. Bahkan sebagian ulama mengatakan derajat di surga itu sejumlah ayat di Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan sekitar berapa ratus, beberapa pendapat. Nah, yang paling tinggi itu al-wasilah. Makanya kita berdoa kepada Allah di doa setelah adzan. Ya. Apa itu doanya? Allah merabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'im. Ati Sayyidina Muhammad atau ati Muhammadinil wasilah wal fadilah. Berikan kepada Rasulullah itu al-wasilah wal fadilah dan keutamaan. Wa darajatal aliyah ar-rafi'ah dan derajat yang tinggi, yang agung. Jadi kita minta kepada Allah agar Rasul diberikan tempat namanya al-wasilah dan ad-darajatul aliyah ar-rafi'ah. Nah, siapa yang mendoakan Rasulullah dapat wasilah, maka wajib mendapat syafaat Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah, persis karena Rasul juga mendorong kita berdoa dapat firdaus. Apalagi Rasul itu juga berharap mendapatkan tempat al-wasilah. Karena wasilah itu hanya satu tempat, dihuni oleh satu tempat.
fa innaha la yanbaghi li ahadin minan nas. Wa ana wa arju an akuna huwa. Dan wasilah itu tidak pantas kecuali satu orang di dalam. Wala yanbaghi illa li ahadin minan nas. Wa arju an akuna huwa. Dan itu tidak pantas kecuali satu orang di situ. Dan saya berharap saya adalah orangnya. Jadi Rasulullah tempatnya di Al-Wasilah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau Rasul mendorong kita berdoa dapat Al-Firdaus, bahkan Rasul berharap juga dapat Al-Wasilah. Ini tampak di dalam hidup sehari-harinya bahwa Rasul memang mengimplementasi muwasafat ahli Firdaus. Nabi melaksanakan sifat-sifatnya ahli Firdaus. Nah, kalau kita lihat berarti ada 6 kan ya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Semoga Allah mudahkan kita khusyuk ya. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu, ini kan khusyuk itu kan sifat hati yang kita bahas ya. Semoga masih ingat beberapa tahun yang lalu. Khusyuk itu bukan hanya salat, khusyuk itu sifat hati. Apa khusyuk? Khusyuk itu adalah kamalut tawadhu fil mahabbati wal khauf wal inkisar. Kesempurnaan ketundukan kepada Allah disertai dengan mahabbah, takut, berharap, dan tak berdaya di hadapan Allah. Itu namanya khusyuk. Nah, sifat ini kalau ditaruh di sholat, yang namanya khusyuk dalam sholat. Tapi khusyuk itu sifat. Bukan hanya sholat, sifat hati. Nah, Rasulullah itu khusyuk sholatnya. Nah, tampak dari mana? Tentu Rasulullah SAW kalau hati orang hanya Allah yang tahu, kemudian orangnya kalau tahu, ya, kalau Allah kasih tahu. Tapi khusyuk itu tampak di luarannya, tampak di tomak nina. Gitu. Makanya suatu ketika ada orang sholatnya banyak gerak. Kemudian ada sebuah riwayat bahwa Nabi mengomentari kalau hatinya khusyuk, pastilah dia tenang. Memang tomak nina itu tidak khusyuk. Tapi kalau hati khusyuk, maka otomatis badan itu tenang. Tidak kemana-mana. Salatnya khusyuk, wa anil lagwi mu'ridun. Ya. Qad aflahal mu'minun alladziina hum 'ala salatihim. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un wal ladziina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kedua berpaling dari hal yang tidak berguna. Jadi Aisyah melihat Rasulullah itu tidak pernah berada, mengerjakan, mengatakan, berpikir hal yang tidak berguna. Semua dia berguna. Bahkan para ulama mengatakan tindakan Nabi itu hanya ada 2 level, paling utama atau utama. Rasul turun dari yang paling utama ke utama karena ada masalah besar. Ya, mirip-mirip juga tetapnya sebenarnya sama paling utama. Jadi nggak sampai turun ke level boleh aja nggak. Yang paling utama rata-rata. Kan tindakan Islam itu kan menjadi 5 level dalam konteks tingkatan ya, bukan hukum. Ada tingkatan paling utama, boleh, makro, boleh ini, kemudian makro, kemudian darurat. Jadi paling utama, terus mubah, terus makro. Makro itu kan masih boleh tapi udah makro. Kemudian haram. Nah, di haram ini itu bisa dilewati dalam Islam kalau ada masyaqqah atau darurat. Nanti ada di secara hukum dia menjadi haram, tetapi kan hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Nah, Rasulullah itu adanya cuma di wajib sama sunnah. Kalau meninggalkan, pasti meninggalkan makruh, meninggalkan yang haram. Terus kemudian ada mubah. Nabi mubahnya ditarik ke atas. Nah, kalau kita runtut, maka ada yang paling utama, kemudian boleh. Kemudian ada makruh. Nah, bagi mukmin kan berarti nggak boleh masuk haram. Nah, ruang haram bagi mukmin itu ada ruang dalam Islam yang orang akhirnya boleh ada di situ karena darurat. Nah, Nabi
itu hanya ada di level pertama. Turun ke level kedua namanya boleh itu. Utama itu. Kalau ada hal yang lebih besar manfaatnya. Sehingga sesungguhnya Nabi hanya mengerjakan yang paling utama. Boro-boro sampai hal yang tidak berguna. Yang utama saja itu kadang-kadang rata-rata itu yang paling utama. Nah, jadi Aisyah melihat bahwa Rasul itu hari-hari semuanya utama dan paling utama. Ya. Makanya pantas ketika Allah kemudian memuji baginda Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah juga memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini juga sebagai persaksian yang paling syah. Allah menyebut Rasulullah sebagai wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga sifatnya adalah walladzina lahu muridun walladzina hum li furujihim li amanatihim wa ahdihim ra'u. Mereka menunaikan amanah dan janjinya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin. Yang keempat, yakni menjaga kehormatan. Artinya ini implementasinya udah hari-hari. Ada sholatnya khusyuk, hidupnya semuanya bermanfaat, gitu kan? Kalau dibuat simpel ya, hidupnya semua berada di nggak ada yang mubazir gitu. Makan yang bermanfaat, ngomong yang bermanfaat, mikir yang bermanfaat, beli yang bermanfaat. Yang mubazir enggak. Terus nomor 3, menjaga amanah. Setiap ada amanah dikerjakan. Jadi, Masya Allah. Yang keempat, menjaga kehormatan. Walladzina hum ala walladzina lahu muridun walladzina hum li furu wa walladzina hum li amanati wa ahtihim ra'un walladzina li furujihim yuhafidun. Terus yang kelima, lupa. Sebentar ya. Terus yang keenam, tapi itu sebenarnya yang kelima, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya. Apa bedanya sih sholat khusyuk dan menjaga sholat? Kalau menjaga sholat itu adalah menjaga waktu. Jadi kalau khusyuk itu kaitannya kualitas, nah kalau menjaga sholat itu kaitannya dengan implementasi pada waktunya. Sholat pada waktunya. Sebentar saya. Yang kelima, yang ketiga tadi kelewatan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka menunaikan zakat. Yani artinya kalau kita lihat 6 sifat ini ya, berarti sholatnya khusyuk. Ya, ini hati diimplementasikan di sholat. Yang kedua, hidupnya bermanfaat, berpaling dari hal yang tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat ada 2 penjelasannya. Berarti memang membayar zakat. Yang ketiga berarti penjelasan kedua berarti memang bisa kelola ekonomi. Jadi memang orang soleh itu perlu serius mengelola hidup. Kan terkadang soleh itu konotasinya ibadah mahdoh ya. Rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji. Soleh. Tapi terkadang kesolehan yang begitu itu sempit itu tidak punya korelasi dengan kemampuan dia berzakat. Sehingga lahir orang soleh yang lemah. Nabi, oleh Aisyah digambarkan Nabi itu yang menjalankan itu. Berarti
bayar zakat. Kemudian otomatis ada turunannya kan, sedekahnya banyak dan seterusnya. Dan itu digambarkan oleh Aisyah, karena ajwadu minar rihil mursal, Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Terus kan, terus memberi. Gitu. Artinya mau orang soleh itu berarti kuat ekonominya. Kalau kita buat bahasa umum, kuat ekonominya, karena dia bisa bayar zakat. Apalagi Nabi bukan sekedar bayar zakat, tapi sedekah terus. Antara gaya hidup dengan kekuatan ekonomi juga nggak nyambung. Ya sedikit tambahan materi. Terkadang ada orang, gaya hidupnya gaya hidup orang kaya, tapi miskin sebenarnya. Nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi ada orang sebenarnya kaya raya, cuman gaya hidupnya sederhana. Rasulullah itu punya banyak. Karena Nabi itu kan mendapatkan hak khumus. 1/5 pampasan perang. Itu haknya Rasulullah. Tapi langsung didistribusikan. Itu kalau dalam bahasa kebijakan itu wewenang Rasulullah full. Itu sudah untuk Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah didistribusikan kepada fakir miskin full. Jadi hampir tidak ada yang tertinggal di rumah. Gitu. Makanya digambarkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Gitu. Angin itu kan tidak pernah nyisa kan, angin bergerak. Kalau udara kan bergerak, stay ya, tidak bergerak. Kalau angin itu kan rih itu bergerak, yang angin itu. Jadi ya terus saja lewat. Jadi barang-barang Rasulullah itu tidak pernah stay di rumah. Makanya ada sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW suatu ketika sholat asar, kemudian habis sholat asar Nabi SAW kemudian langsung berdiri membelah shaf. Kemudian Nabi SAW membawa makanan kemudian dibagi kepada sahabat-sahabat yang ada di shaf. Oleh seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Kata Rasulullah, aku tidak ingin ada barang sedekah di rumahku sementara belum aku bagikan kepada kalian. Demikian ingin cepatnya Rasulullah SAW membagi sedekah. Nah ini juga menjadi pesannya, sedikit tambahan materi. Antara sholat khusyuk, kemudian dengan hidup bermanfaat, terus ada zakat. Sebenarnya ini korelasi. Kalau sholat khusyuk, insya Allah hidupnya bermanfaat. Kalau bermanfaat, insya Allah ekonominya bagus. Karena ternyata ini, Bapak yang dirahmati Allah, saya menemukan satu fakta yang menarik. Orang-orang yang kena masalah kemiskinan, itu sebab utamanya, ya, bukan sekedar, kan kalau dalam kajian ekonomi kan, kenapa orang miskin? Karena tidak punya lapangan pekerjaan. Tapi ternyata tidak itu utamanya. Gitu. Sebab utama orang miskin adalah ternyata ia tidak mampu mengalokasikan harta. Beberapa tahun yang lalu, tahun 98, saya pernah punya kegiatan pendampingan kemiskinan. Saya dapat dana dari Bank Dunia. Itu di salah satu rumah yang kita anggap berhak untuk dibantu, karena rumahnya agak miring. Kita mau bantu untuk tegakkan rumahnya. Tapi begitu tim saya masuk ke rumah tersebut, waktu itu sudah punya TV 21 in. Zaman itu, 21 in itu memang miliknya orang kaya. Karena orang nggak punya itu, ya 14 in lah. Terus macam-macam yang lain. Nah ini contoh betapa tidak piawainya mengalokasikan harta. Dengan bahasa lain, sering membelanjakan hal yang tidak bermanfaat. Kalau percandaan kan sering orang nggak bisa membayar SPP. Sehingga kategorinya kan miskin kalau membayar SPP. Tapi rokoknya 2 bungkus per hari. Itu sebulan udah berapa ratus ribu. Itu contoh-contoh tidak bisa mendistribusikan kepada hal yang bermanfaat. Maka akhirnya jatuhnya tidak bisa tunaikan zakat. Kalau nggak bisa tunaikan zakat, ya berarti kan masuk kategori mustahil kan. Di Islam itu jadi muzaki atau mustahil. Nah, Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan, itu kan pas-pas bajunya, pas, ininya pas gitu. Emang qadarullah ini salah satu hikmah budaya ya. Kan baju Arab itu simple.
Jadi nggak perlu punya banyak emang baju Arab, karena budayanya itu warnanya satu. Jadi kalau di Arab mau orang kaya, kan nggak perlu juga punya baju sampai 2 lemari, nggak perlu. Karena baju itu kan putih, begitu bentuknya mulai zaman dulu. Gitu. Jadi orang tuh hanya punya 5 aja udah banyak, punya baju 5. Gitu. Waktu saya di Madinah itu, baju itu cuma 5, itu maksimal itu sudah. Karena setiap baju dipakai 2 kali. Kalau dipakai sekali, karena emang nggak kotor, diputer, itu udah cukup pagi sore, pakai satu. Satu dicuci, ini masih ada sisanya. Jadi, bajunya putih satu, bajunya pakai tidur satu. Emang begitu budayanya. Mau ngapain, bajunya kan cuma bentuknya sama, jadi nggak bisa. Nah, begitu kita memiliki pola baju yang berwarna seperti ini, akhirnya ada kayak macam-macam. Baju perempuan hitam, mau pakai apa ya hitam, ya udah gitu aja hitam. Sehingga memang simple hidup itu jadinya. Emang Rasul mengajarkan hidup kan simple. Sementara income-nya besar, tapi simple. Jadi kita ini income-nya sedikit, nggak simple. Makan kan simple. Korma, roti, susu, daging. Udah gitu doang aja. Dagingnya udah gitu-gitu aja kan. Kita ini kan punya masakan tak terkira. Kami ulangi lagi ya. Jadi ada khusyuk, ada hidup bermanfaat, hidup dalam manfaat, ya. Berpaling saja tidak berguna, ada kemampuan zakat, terus ada menunaikan amanah dan janji, terus menjaga kehormatan, yang terakhir menjaga salat. Top, sudah. Seandainya 6 ini ada kita bisa kerjakan, itu berarti sudah khusyuk, dan khusyuk itu mewakili kualitas batin, ya. Bermanfaat itu mewakili kualitas hidup secara umum, zakat itu kualitas ekonomi, menjaga amanah itu kualitas sosial, ya. Menjaga kehormatan itu kualitas diri, ya. Kualitas diri di konteks keluarga, yang terakhir menjaga sholat. Itu artinya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kualitas batinnya menjadi baik. Jadi sholatnya dijaga, terus khusyuk. Dijaga dari sudut implementasi dan khusyuk dari terus itu luar biasa sudah. Jadi kami ulangi lagi, ini adalah salah satu akhlak Rasulullah yang digambarkan oleh Aisyah. Tapi Aisyah menggambarkan akhlak Rasulullah dalam bentuk yang lain juga. Misalnya di konteks kaifa kau. Seorang sahabat bertanya, kaifa kana Rasulullah SAW idha khala. Gimana Nabi itu kalau sedang sendiri. Nah ini kan tadi juga kaitannya kan dengan akhlak Nabi secara umum. Tapi ini sudah mulai kalau sendiri. Berarti kalau kita sendiri ya di rumah gimana di rumah. Kata Aisyah, kana abarun nas, akraman nas, dhahakan besar. Ia orang yang paling baik. Terus paling dermawan. Terus suka tertawa, murah senyum. Ya, kita elaborasi coba. Kalau tadi kan ada 6 sifat ya. 6 sifat yang tampak, 6 akhlak. Sekarang di sini orang yang paling baik. Gitu. Baik. Gimana baiknya itu? Dalam sebuah riwayat, Aisyah menjelaskan tentang kebaikan Nabi, karena yakhdumu nafsahu. Nabi melayani diri sendiri. Ini luar biasa. Semoga kita bisa niru ya. Meskipun bukan berarti istri yang suaminya gini kemudian nangkring sampai nggak melayani suami. Ya, makanya di Islam itu saling mendorong. Seorang laki-laki didorong untuk berbaik, seorang istri didorong untuk baik. Jadi ketemu saling ingin berbuat baik. Gitu. Jangan sampai kebalik. Ingin dapat perbuatan baiknya dari sesama. Atau memanfaatkan kebaikan orang. Gitu. Wah, suami saya baik kok, udah nangkring aja. Atau dibalik. Wah, istri saya baik, dieksploitasi saja. Nggak boleh. Suami saya sabar kok, dikasih dikit aja. Nggak boleh begitu. Jadi, harus saling berbuat baik. Tadi apa? Abarnos, baik. Baiknya itu diceritakan oleh Aisyah. Karena ya la yadribu syai'in, karena la yadribu syai'an qattu illa ayujahida fisabilillah. Nabi tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya kecuali jika ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tangannya nggak pernah mukul kecuali dia waktu jihad di jalan. Itu gambaran baik ya. Ya termasuk yang gambaran yang baik yang terkenal itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menambal baju, memperbaiki sendal,
terus membantu keluarganya, itu namanya baik ya. Terus akraman nas, paling dermawan. Dermawan digambarkan oleh Anas radhiyallahu anha, oleh Anas radhiyallahu anhu, la yas'alu ahadun illa atah. Nabi tidak pernah diminta oleh seorang kecuali Nabi memberinya. Jadi ini persis tadi, walladzina uli zakati fa'ilun. Kalau dia sudah bayar zakat, berarti sudah ada satu bukti kedermawanan. Tinggal diteruskan. Sampai oleh sahabat yang lain juga dikabarkan Nabi kan ajwad bin ar-rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi persis gini, zakat langsung terus ke yang lain, tidak pernah diminta oleh seorang pun kecuali Nabi memberinya. Artinya dermawan sekali. Suatu ketika ini cerita juga terkenal kan di hadis Imam Baghawi. Waktu sholat asar Nabi itu mendapatkan hadiah baju bludru menjelang asar. Pas asar Nabi kemudian membawanya ke sholat. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, bagus sekali itu baju. Langsung dilepas. Diberikan kepada sahabat tadi. Jadi benar-benar seperti kata Aisyah, kata Anas, tidaklah Nabi diminta oleh seorang kecuali Nabi itu memberikannya. Makanya Badui terkenal ya, yang datang dari Badui kemudian datang ke Rasulullah dan mencekik leher Rasulullah, ya Muhammad atima atau Allah. Muhammad berikan kepada apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Itu kan langsung diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cara memintanya demikian su'ul adab, tapi tetap diberikan oleh Rasulullah. Ya salah satu alasannya ya karena memang Badui itu begitu itulah su'ul adabnya. Emang akhlaknya begitu, tidak tahu cara meminta. Gitu. Terus dhahakan, suka tertawa. Mungkin terjemahan ini humoris. Gitu. Menggambarkan betapa rileksnya hidup Rasulullah SAW. Itu yang nanti akhirnya menjadi profilnya mukmin. Mukmin itu rileks, gak stres dalam hidup. Rileks itu tidak sama dengan santai ya. Meskipun mirip, tapi nggak sama. Santai itu sudah ada implementasi dalam hidup yang sudah ada kelambatannya, gitu. Lambat. Gitu. Rileks itu sikap rileks. Jadi dia nggak stres. Lawannya rileks, stres. Rasul itu nggak stres, rileks dalam hidupnya. Gitu. Orang rileks itu bisa cepat, rileks tapi kerja cepat bisa. Gitu. Bukan lambat rileks itu. Nah, profil hidup mukmin itu rileks. Dalam situasi apapun rileks. Nah, ini sebenarnya bukti dari kekuatan mental sebenarnya. Masya Allah. Kemudian, basaman, murah senyum. Zaman itu, laki-laki itu termasuk pamali senyum. Istilah kata itu. Kenapa laki-laki itu harus garang? Kenapa? Supaya jantan. Bisa jauh-jauh lah. Sampai beberapa puluh tahun sebelum kita ini, keluarga kita yang ada, itu kan orang tua itu kan harus galak. Maksudnya harus kayak gak boleh lenjeh gitu. Kalau lenjeh nanti gak wibawa. Tapi Nabi itu sudah mengajarkan murah senyum. Makanya ketika Nabi SAW itu memeluk Hasan dan Husain, ada Aqra bin Habis mengatakan, saya punya anak sepanjang hidupnya gak pernah saya peluk, gak pernah saya cium. Kata Rasulullah, "Malla yarham, la yarham." Yang tidak menyayangi, nggak disayangi. Jadi itu perilaku-perilaku yang waktu itu belum populer, gitu. Kayak itu kan empati dan seterusnya. Itu bagi laki-laki Arab waktu itu belum populer, termasuk senyum.
Nabi sudah praktekkan. Setelah 15 abad baru ketahuan. Senyum itu adalah memiliki dampak yang sangat baik kepada pemikiran dan kesehatan. Jadi misalnya kayak tadi, setelah 6 kita bisa dapati ada tadi baik sekali, dermawan sekali, rileks ya, suka tertawa tuh, humoris dan kurasa. Tapi juga kita bisa balik ke Al-Quran menjelaskan tentang Rasulullah itu gimana implementasinya. Itu yang tadi yang saya baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terhadap apa yang membuatmu berat. Jadi Nabi itu sehati dengan kaum muslim. Apa yang membuat kaum muslimin itu berat, Nabi juga merasakannya. Jadi bukan jauh dan terputus dengan kondisi, kalau dalam bahasa kita sekarang, rakyatnya. Gitu, rakyat susah, dia nangkring. Rasulullah azizun alaihi ma'anittum. Ma'anittum itu azizun alaihi. Gitu. Apa yang membuatmu berat, itu tetap menjadi beban Rasulullah SAW. Maka sampai ada hadis, man taroka malan fali warathatih, wa man taroka dairan aw doyaan fa ilayya wa alai. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu kembali kepada ahli warisnya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga, maka itu kembali kepadaku menjadi tanggung jawabku. Masya Allah. Jadi yang enaknya ke keluarganya, yang berat-berat masuk ke Rasulullah SAW. Sedikit keluar dari tema. Itu makanya salah satu hikmah kenapa Rasul menikahi wanita-wanita itu, ya, yang dianggap Rasul istrinya banyak. Itu memang bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Orang yang nggak paham aja dan hatinya emang hasut, penuh penyakit, yang kemudian berkomentar negatif tentang ta'adudnya Rasulullah. Itu tanggung jawab Rasulullah. Contoh ya, kita coba analisis Habibah binti Abi Sufyan. Dinikahi Rasulullah. Untuk Habibah itu adalah salah satu wanita yang Islam sebelum ke Habasyah. Jadi masih awal-awal Islam, masih berat. Sama suaminya, dia Islam sama suaminya. Bayangin ya, anak seorang pemimpin Quraisy. Islam bersama suaminya. Karena kondisi di Mekah itu berat, maka ikut hijrah ke Habasyah. Ya, bayangin. Di Habasyah, suaminya itu Tanasar, masuk Nasrani. Semoga tidak salah ini saya. Tidak salah kisah. Bayangin, oleh Abu Sufyan diledek. Kau ikut suamimu masuk Nasrani. Kau ikut agama Muhammad ngurus apa kau sekarang? Kau akhirnya suami tidak, keluargamu tidak yang masih musyrik, dan kau akhirnya ikut Muhammad. Makanya oleh Rasulullah dinikahi, diambil. Wanita yang mempertahankan agamanya. Kemudian hilang putus seperti layang-layang putus. Ya. Dari keluarganya terputus, keluarga Abu Sufyan yang bapaknya terputus karena beda agama. Amal suaminya juga terputus karena tanasah. Dinikahi sama Rasulullah SAW. Logis nggak? Sauda. Kok nikah sama Sauda? Kasusnya sama. Sauda itu termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah. Suaminya meninggal. Bayangin aja. Wanita ikut hijrah ke Habasyah. Suaminya meninggal. Akhirnya dia pulang. Wanita udah berumur. Wanita Islam seorang diri di tengah kepungan orang musyrik di keluarganya. Bayangin ya. Sauda nikah sama suaminya bersama. Nah, waktu sama suaminya masuk Islam, berarti kan keluarganya keluarga Islam. Suaminya meninggal.
Akhirnya Saudah sekarang pulang ke Mekah, hidup seorang diri di tengah kepungan orang musyrik wanita. Zaman itu, sebelum hijrah ke Madinah itu, Muslim itu cuma 89. Di antaranya ada Saudah yang seorang diri. Pantas dinikahi sama Rasulullah SAW. Seorang yang membuat perubahan dalam diri Saudah itu harus bertanggung jawab atas risiko pada pilihan Saudah masuk Islam. Logis nggak? Logis. Gitu. Jangan jadi pemimpin yang egois, gitu. Atau keluarga pemimpin yang egois. Terus nanti ada siapa lagi? Umi Salamah. Umi Salamah itu hijrah berdua dengan Abi Salamah. Ini keluarga harmonis sekali. Dan Umi Salamah itu memuji sekali Abu Salamah. Luar biasa baiknya. Umi Salamah dari Bani Mahzum. Waktu hijrah berdua, Umi Salamah itu ditangkap. Tapi ternyata Abu Salamah bisa berosot. Namanya juga laki kan, kuat mungkin tenaganya. Bisa lari dan akhirnya balik menuju Abi Salamah kuat. Dia memilih hijrah dan meninggalkan istrinya. Nggak lebay, laki-laki nggak lebay. Kalau mungkin ada laki-laki kayak gini sekarang kan dianggap lebay. Ya maksudnya tigaan lo gitu. Meninggalkan istrinya disekap. Kamu malah ngurus diri sendiri. Tidak begitu berpikirnya. Ia memilih Allah dan Rasulnya daripada istrinya. Istrinya udah kandung ditangkap. Toh ditangkapnya oleh keluarganya, nggak diapa-apakan. Hanya tidak boleh hijrah saja. Abu Salamah pergi ke Madinah. Umi Salamah karena imannya yang kuat, nangis sepanjang setahun. Bayangin aja, seorang wanita yang ingin taat pada Allah dan Rasulnya, nangis tahun agar dilepaskan oleh keluarganya. Boleh hijrah. Hanya dilepas. Hijrah ke Madinah seorang diri saja, pasti mungkin ada yang antar. Sampai di Madinah, nyusul suaminya nggak lama wafat. Ini padahal ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang pemimpin, diambil tuh misalnya, diurus. Dan lain-lain. Jadi, mindset-nya itu bukan mindset rendahan, hanya urusan kelelakian dan keperempuanan. Gitu. Sehingga urusan ini menjadi aneh. Tapi mindset-nya adalah menjaga agama. Karena memang itu yang akhirnya dijalankan oleh para sahabat. Beberapa istri para panglima itu kan begitu perang gitu. Contohnya salah satu wanita yang juga sampai dinikahi 3 kali adalah istrinya Ja'far. Ya. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib ya. Yang meninggal di perang Mu'tah. Namanya Umais. Umais itu apa namanya? Atau Zainab ibn Umais ya. Sama. Ditinggal suaminya, gugur di medan perang. Siapa yang urus? Dinikahilah oleh Abu Bakar kalau nggak salah. Atau oleh Umar radhiyallahu anhu. Oke, clear. Akhirnya diurus oleh seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Setelah itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu. Artinya tidak ada wanita yang kemudian terlantar. Karena mindset-nya bukan kelelakian keperempuanan, bukan itu mindset-nya. Bukan rendah dan bukan personal. Mindset-nya adalah gimana saling menjaga masyarakat baru yang baru tumbuh itu. Supaya tidak ada generasi yang terlantar. Gitu. Nggak egois. Gitu. Nah, di samping ada Ruqayyah, ada Zain macam-macam, itu semua punya kisah-kisah unik. Kalau Ruqayyah, kalau Sofia, anak Huyai bin Akhtab itu clear itu, benar-benar diambil dari keluarga Yahudi dan akhirnya merasakan Islam itu benar, kayak semacam menjadi agen yang ditarik ke kita untuk menyaksikan sebenarnya Islam itu kayak apa. Dia bisa mencerita. Dan ketika kemudian disuruh memilih Rasulullah SAW.
Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang disebut dengan azizun alaihi ma'anittum. Kemudian harisun alaikum, perhatian kepada kalian. Ini termasuk, perhatian itu kan sebenarnya apanya sifat hati. Bentuk dari kebaikan, dari tadi rasa syukur, dari yang kepada harisun alaikum, perhatian kepada kalian semua, bil mu'minina raufur rahim, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin. Jadi ada 6 akhlak yang ada di sifat al-mu'minun, juga tadi ada 3 akhlak yang di surat tadi laqad ja'akum, kemudian juga ada 4 akhlak yang ada di hadis tadi, dan masih banyak lagi ya. Kamu ulangi lagi, implementasi ini sebenarnya tumbuh dari sifat hati yang baik. Hati yang bersih, yang suci, akan tumbuh akhlak yang baik seperti ini. Jadi sholatnya khusyuk, berpaling dari hal yang tidak berguna, hidupnya bermanfaat, tunaikan zakat, berarti banyak sedekah, suka memberi, jaga amanah, menjaga kehormatan, jaga salat, sehati dengan sesama, sehati dengan rakyat kalau dia pemimpin, penuh kelembutan, penuh kasih sayang, kemudian perhatian, sama-sama perhatian sekali, perhatian. Terus apa lagi? Orangnya baik, terus dermawan, terus rileks, enak kan, murah senyum, dan seterusnya. Masya Allah, kita belajar tentang sosok orang yang sangat mulia. 1-2 sifat yang kita praktekkan itu sudah menjadi jalan kebaikan tak terkira. Semoga Allah mudahkan kita bisa mencontoh Rasulullah. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan di chat. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana membedakan antara Samail dengan budaya selera pribadi yang terbawa masuk menjadi kebiasaan Rasulullah atau sunnah. Jadi antara sunnah dengan kebiasaan Rasul ya. Oke. Jadi Samail ya, Samail itu kan dari jamak syamlah. Itu adalah profil gitu. Kalau diterjemahkan agak gampang itu profil. Profil melakukan tindakan, perilaku, sikap kayak gitu. Tapi bukan profil yang bersifat lahir di mana, bukan itu ya, tapi ke arah sifat atau sosok. Nah, dalam tindakan Nabi itu atau akhlak atau profil itu sumbernya 2. Jadi ada yang tindakan yang syar'i, ada tindakan yang bersifat, ada istilah namanya duniawi namanya. Seperti yang pertanyaan Bapak tadi itu adalah tindakan Nabi yang sumbernya itu kebiasaan Nabi sebelum menjadi Rasul. Atau kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang akhirnya dijalankan oleh Nabi. Karena Nabi kan juga manusia yang tinggal bersama masyarakat. Dan itu salah satu hikmah dipilihnya seorang Nabi dari jenis manusia. Supaya nggak ada alasan untuk menolak. Jadi makanya nabinya itu ya ke pasar, ya makan. Oke. Rumusannya, kalau sudah masuk tindakan Nabi apapun sumbernya, gitu. Mau itu kebiasaan Nabi dari kecil atau apapun. Begitu Nabi sudah menjadi Rasul, ya, dan kemudian begitu Nabi menjadi Rasul, maka sejak itu pula jadi dasar hukum. Sejak itu pula jadi dasar hukum. Nanti para ulama mengklasifikasi mana tindakan yang tidak dimaksudkan sebagai tindakan syar'i. Jadi nanti ada, tapi kaidah utamanya tadi, sejak Nabi jadi Nabi, sejak itu pula apapun yang dari Nabi, apapun, jadi dasar hukum. Nanti detailnya nomor 2. Pendetailannya, para ulama, mana tindakan yang masuk tindakan syar'i, atau dimaksudkan sebagai tindakan syar'i, dan mana yang tidak dimaksudkan sebagai tindakan syar'i. Nah, itu yang tidak dimaksudkan sebagai tindakan syar'i namanya tindakan
duniawi. Contoh makan kurma. Makan kurma di konteks orang saum itu dimaksudkan tindakan syar'i. Ya, jadi kita sunnah berbuka dengan kurma, dengan rutab, dan sahur dengan kurma. Padahal kurma itu ya sebelum jadi nabi ya nabi makan kurma. Tapi kurma ditetapkan nabi menjadi tindakan syar'i di konteks puasa. Tapi di luar konteks puasa boleh nggak makan kurma. Karena kalau nanti sunnahnya kurma, makan beras menjadi makruh. Makanya makan di luar konteks-konteks tadi, apapun jenis makanannya, hukumnya mubah. Jadi jenis makanan itu hukumnya mubah. Jenis makanan itu hukumnya mubah. Tetapi harus dipahami. Ya. Nah, jadi amal duniawi itu nanti jenisnya mubah. Tapi harus dipahami bahwa jenis mubahat Rasulullah itu adalah terbaik dari mubahat. Jadi sama-sama boleh makan gandum, boleh makan nasi, boleh makan buah ini, buah ini. Tapi kalau kita lihat pilihan makanan Nabi itu pilihan makanan terbaik. Oleh karena itu, siapa saja yang mengerjakan mubahatnya Rasulullah dan dimaksudkan sebagai tindakan mengikuti Rasul karena mencintai Rasul, maka termasuk dapat ibadah, dapat pahala. Jadi kalau ditanya, perbedaannya di mana? Nanti perbedaannya itu detail per kasus. Setiap kasus nanti dibelah. Para ulama menggunakan dua kaidah. Apakah itu tindakan dimaksudkan atau tidak dimaksudkan? Lah, taunya dari mana dimaksudkan sebagai tindakan syariah? Dari dalil yang lain. Atau ada perintah, masuk kategori perintah. Atau tidak dimaksudkan, oh Nabi kok nggak memerintah, nggak ngomongin case itu, berarti itu mungkin itu dibiarkan, berarti mubah. Misalnya. Tapi memang di beberapa case para ulama bisa berbeda pandangan. Contoh kayak serban, imamah itu. Apakah kita disunnahkan mengikuti imamah kayak Rasulullah? Nah itu sebagian besar yaitu sunnah, pakai imamah yang bentuknya itu. Tapi sebagian yang lain enggak, itu mubahat sebenarnya. Memang para ulama terhadap hal mubahat ini memang ada beberapa perbedaan. Cuman sebagian besar ke arah mubahat Nabi itu bisa masuk sunnah kalau kita ingin mengikuti dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ada pertanyaan lanjutan Ustadz. Akhlak itu kan sesuatu yang bersifat otomatis ya. Ya. Maksudnya tidak dibuat-buat. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa, mungkin tipsnya kali Ustadz, kalau belum terbiasa sehingga seakan-akan tidak pura-pura atau dibuat-buat gitu Ustadz. Ya. Ya, paling gampang pembiasaan. Jadi apa kita mau punya akhlak berapa? Apa dulu ya? Kalau di lembaga training itu yang perlu dilakukan itu pertama menentukan kita mau melatih akhlak apa dulu. Kalau di perusahaan-perusahaan bonafit biasanya per semester 3. Per tahun 6, latihannya 6. Jadi per semester 3 sifat. Misalnya pemaaf, apa-apa. Atau kalau ngambil akhlak yang luar, misalnya senyum, terus berjabat tangan, terus apa, misalnya gitu. Itu diambil 3, terus dilatih. Setiap hari pakai conteng les, diconteng. Oh, aku sudah ini belum. Contoh misalnya udah maafkan orang belum hari ini. Teorinya sebenarnya, latihan 10 hari itu jadi teorinya. Tapi diimplementasinya masing-masing orang punya perbedaan waktu. Jadi gimana caranya? Dilatih terus saja, terus sampai tadi akhirnya menjadi karakter, bukan menjadi acting. Makanya aktor itu kalau sudah terbiasa dengan aktor sedih, hidupnya juga ikut sedih, gitu. Karena sudah saking biasanya. Ulangi lagi ya, bisa menggunakan diperbanyak aja latihannya. Gitu. Yang kedua sebenarnya juga mempercepat supaya itu menjadi akhlak itu bacaan. Bapak ingin ada akhlak apa? Bacaan aja itu yang dibaca. Itu pengaruhnya besar sekali.
bahkan bisa lebih cepat pengaruhnya daripada latihan itu sendiri kalau nggak ada bacaan. Jadi bacaan itu mempengaruhi benar, mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Gitu. Yang nomor 3, kita bisa memasukkan diri kita untuk mengerjakan satu akhlak yang belum jadi akhlak tadi ke komunitas. Cari komunitas yang memang punya perilaku itu. Contoh misalkan ada komunitas yang ngomongnya itu bagus gitu. Ya, misalnya kalau kita ngeliat komunitas Ustadz X itu ada ciri-cirinya itu. Dia suka ngomong Masya Allah. Ada komunitas baik tapi nggak suka ngomong Masya Allah. Ada komunitas baik, dia memang punya budaya memberi. Pokoknya setiap masuk situ memberi. Jadi, kita latihan dermawan di komunitas itu. Kita latihannya di komunitas itu. Dan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Monggo jamaah, kalau ada yang masih punya pertanyaan bisa satu lagi. Insya Allah kita selesai 6:30. Mantap. Iya, kelihatannya sudah pada ini nih Ustadz. Saya mau nanya nih Ustadz sebagai yang terakhir Ustadz. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita di negara-negara Muslim ini, kadang-kadang jadi akhlak bertoleransi itu kelihatannya mungkin sesuatu yang perlu kita terus kembangkan. Sementara kalau kita lihat dulu Rasulullah justru sangat memberikan contoh akhlak seperti demikian. Kira-kira bagaimana cara kita ini Ustadz bisa membiasakan toleransi ini Ustadz? Kemudian nanti mungkin Mbak Nining bisa langsung bertanya kalau ada pertanyaan. Fadhol. Iya, pertama toleransi di konteks perlu dipahami toleransi yang benar ya, bukan toleransi yang salah ya. Toleransi yang benar itu adalah menghargai keputusan seorang untuk menjalankan apa yang ia yakini atau apa yang ia pahami. Jadi toleransi itu menghargai keputusan orang, bukan memberikan, bukan membenarkan keputusan orang, beda ya. Menghargai pilihan orang, bukan membenarkan pilihan orang. Karena membenarkan pilihan itu sudah menjadi penilaian, enggak. Nah, menghargai keputusan orang itu termasuk keputusan orang dalam beragama. Termasuk keputusan orang di dalam memilih tindakan agama di dalam agamanya. Ya. Toleransi antar umat beragama, ya berarti seorang telah mengambil pilihan menjadi memeluk agama X, kita hargai pilihan. Itu sudah dibahas. Toleransi inter umat beragama, gitu. Si internal umat beragama, antar sesama umat beragama, sesama umat satu agama. Itu kan ada pilihan-pilihan agama di dalam satu agama itu. Jadi orang juga perlu menghargai pilihan orang ketika memilih tertentu. Ini memang perlu, pertama harus ada koridor. Ya, anggap saja kita bahas, kalau antar umat beragama, koridornya kesepakatan. Yaitu Pancasila dan CS itu. Itu namanya kesepakatan, konsensus, ada aturannya. Kaum muslimin terikat. Mereka juga terikat, sama-sama terikat. Nah, kalau di dalam umat Islam, berarti kita harus mengikuti aturan di tengah kaum muslimin. Nah, yang kemudian disebut dengan adabul khilaf, adab berbeda pandangan. Nah, salah satu adabnya adalah tidak mengingkari tindakan orang selama masuk kategori masalah khilaf fikih. Itu salah satu koridornya. Selama tindakan saudara kita muslim itu ada dasarnya di dalam mazhab 4. Ini kenapa mazhab 4? Ya, karena yang konkret itu aja. Mazhab 10-an. Selama tindakan saudara kita muslim itu ada di mazhab 4, maka kita, maupun dengan berbeda 1000 kali,
Tidak boleh mengingkari. Nggak mengingkari itu nggak boleh menyalahkan. Kita tidak melakukannya, itu hak Anda. Tapi orang lain melakukan yang lain, itu silakan dirinya. Karena tindakan mazhab 4 itu tindakan yang dapat dibenarkan. Nah, jika koridornya ini, maka kita lanjut pertanyaan. Gimana mengembangkan sikap ini? Ya, jadi sikap toleransi yang dalam koridor ini. Kalau toleransi itu tidak ada koridor, ya nggak perlu dikembangin. Toleransi yang dalam koridor. Yang pertama, perlu keluasan ilmu. Ya, bagi kaum muslim perlu keluasan ilmu. Oleh konteks toleransi antar umat beragama, perlu paham perundangan. Supaya begitu paham, oh ternyata ini maksudnya. Nah, kalau di konteks langsung aja masuk ke internal kaum muslimin, biasanya yang kurang toleransinya itu adalah ilmunya tidak luas. Kalau luas biasanya toleran. Makanya para ulama-ulama itu kalau ilmunya luas, memang toleran rata-rata. Oh ya udahlah. Meskipun bukan itu satu-satunya variabel ya. Ada juga variabel masalah sikap pribadi ya, memang orangnya tidak toleran. Yang kedua adalah tentang latihan membangun mindset yang benar tentang membenarkan mindset tentang kategorisasi di agama. Agama ini kan ke Islam ya. Kan ada 3 kategori perbuatan. Ada kategori ideologi, akidah, kategori hukum, fikih, ada kategori akhlak. Kejadian yang tidak toleran itu karena semua tindakan agama dijadiin satu kategori, ideologi. Seakan-akan kesalahan di satu tindakan itu, kesalahan di ideologi. Ya nggak gini nih Khawarij sebenarnya. Gitu. Kalau Ahlussunnah itu ada kategori. Kesalahan di bidang akhlak nggak sama dengan kesalahan di bidang hukum. Kesalahan di bidang hukum nggak sama dengan kesalahan di bidang ideologi. Gitu. Itu kedua adalah setelah bacaan luas adalah membangun mindset tentang kategori amalan ini yang harus dipahami. Gitu. Kaitannya dengan ilmu. Nah kalau kita paham, oh ini kategorinya hukum, berarti beda, bukan kategori. Karena kesalahan hukum nggak membuat orang murtad, kecuali kesalahan pokok hukum. Menolak kewajiban sholat itu murtad. Tapi kalau tata cara sholatnya berbeda, nggak membuat dia murtad. Beda dengan kesalahan di bidang ideologi atau tauhid. Nah, setelah sudah ilmu cukup, mindset dibenarkan, yang ketiga adalah latihan, kita nyebutnya apa ya? Ingat, ya, saya suka menyebutkan, ingat bahwa yang bertanggung jawab atas diri seorang itu adalah dirinya sendiri kepada Allah. Gitu. Kalau dalam guyon saya biasanya ngomong kayak gini, lah, dia yang ibadah, dia yang milih, ya biarin dia yang ngurus lah. Gitu. Kok kita repot gitu. Kita pribadi yang berbeda ini nggak akan ditanya oleh Allah tentang dia, kecuali mungkar dianya. Kalau mungkar, kita ada kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau itu tidak mungkar, kita nggak ditanya. Makanya ada kaidah lah ingkar fi masail khilaf. Nggak boleh ingkar pada masalah khilaf. Gitu. Jadi kita nyebutnya apa? Memahami bahwa yang bertanggung jawab atas tindakan orang itu dirinya. Itu ya, apa namanya? Mindset. Gitu. Emang toleransi itu dari mindset dulu awalnya. Gitu. Yang terakhir nomor 4 supaya kita toleran adalah lebih banyak fokuslah kepada perbaikan diri sebelum perbaikan orang lain. Fokuslah pada perbaikan diri sebelum perbaikan orang lain. Biasanya yang usil itu karena emang ke diri malah nggak fokus, ke orang lain fokus. Jadi makanya jadi usil. Padahal kalau kita fokus pada diri sendiri, sampai nggak, terkadang malah sampai nggak punya kesempatan yang lain gitu. Saking besarnya yang harus kita perbaiki. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ini. Baik, Ustaz. Apaan satu lagi Ustaz? Bu Nining, monggo silakan pertanyaannya. Iya. Ini unek-unek saya terkait dengan Idul Adha ya, walaupun sudah berlalu. Jadi 2 tahun terakhir ini sebagian dari pengurus di lokasi saya itu membagikan daging kurban ke seluruh warga komplek gitu ya. Ya saya bisa bilang seluruh warga komplek ini ya insya Allah
mapan lah ya gitu, rumahnya juga di Komplek Bintaro. Alasan mereka adalah membagikan daging korban ini sebagai bentuk syiar kepada muslim maupun non-muslim. Nah, sebagian termasuk saya itu tidak legowo gitu loh Ustadz, karena di sekeliling komplek kita tuh masih banyak warga yang membutuhkan, dan di masa pandemi ini itu justru harusnya lebih diprioritaskan untuk mendapatkan daging kurban. Iya. Dan ya akhirnya kita ngalah, ya sudahlah, kita kalah suara gitu kan. Akhirnya tetap sebagian pengurus memutuskan daging kurbannya tetap dibagikan ke warga gitu, walaupun sebagian kita sebenarnya kok miris ya dengan kondisi fikih prioritas itu kan harusnya lebih diutamakan ke yang duafa gitu. Nah, gimana ya Ustadz supaya kita ya tadi yang barusan Ustadz sampaikan, kita bisa fokus untuk perbaikan diri sendiri, legowo dengan perbedaan persepsi orang. Nah, itu seperti apa Ustadz? Masih grundel sebenarnya kita yang kalah suara ini, masih grundel gitu loh Ustadz. Yang pertama gini, bahwa sebenarnya kalau dari sudut tindakan pengurus itu, kategorinya kan memang para ulama berbeda. Apakah korban itu diberikan ke fakir miskin atau pilih non fakir miskin? Gitu. Para ulama masih berbeda. Tapi mereka yang berbeda itu tetap pandangannya sama. Yang utama fakir miskin. Gitu. Cuman kan boleh apa nggak boleh, gitu aja. Tapi yang utama fakir miskin. Gitu. Karena bagi yang punya sudah terbiasa. Gitu. Jadi bagi yang mengatakan boleh kepada yang tidak fakir miskin ya, gitu. Kepada siapa saja, karena memang karena dasar hukum ya, tetap mengatakan yang utama itu dipastikan ke fakir miskin. Gitu. Ada sebagian yang diberikan kepada asnaf tamaniyah yang zakat. Ini kan bukan zakat. Gitu. Jadi ya muasah lah, berbuat baik kepada sesama sebenarnya korban itu. Nah, sebenarnya kalau panitia bisa diajak bicara, sebenarnya emang di konteks tertentu kasih tetangga itu baik. Konteks tertentu fokus fakir miskin itu lebih baik. Termasuk kalau fikihnya itu kepada non muslim, gitu. Boleh nggak diberikan kepada non muslim? Gitu. Karena ini ibadah. Gitu. Fikihnya nggak boleh sebenarnya, karena ini ibadah. Gitu. Kan ibadah korban kan harus diberikan kepada kaum muslimin. Nah, di konteks tertentu kayak pandemi begini, ya harus fokus kepada kaum muslimin dan fokus kepada fakir miskinnya kaum muslimin. Karena ini adalah daging ibadah, bukan daging sembelihan biasa. Nah, kalau kita ingin memberikan kepada tetangga dan non muslim gimana? Ya jangan pakai korban, ya pakai sembelih biasa aja, masjid nyembelih kasih. Gitu. Atau muasahnya pakai jalur yang lain. Memang salah satu, kadang saya melihat tindakan orang Islam itu ingin baik tapi nggak tahu lajurnya. Gitu. Atau memaksakan satu lajur untuk perbuatan baik semuanya. Enggak. Kan di Islam itu lajurnya banyak. Gitu. Untuk berbuat baik sama tetangga, namanya lajur berbuat baik sama tetangga. Untuk lajur berbuat baik sama non-muslim, namanya lajur berbuat baik sama non-muslim. Lajur, satu lajur. Lajur-lajur. Gitu. Kalau zakat ada aturannya, sedekah ada aturannya, korban ada aturannya, semua ada aturannya. Jangan satu ibadah dipaksakan untuk seluruh kepentingan, enggak ada aturannya masing-masing. Lajur ini pakai lajur apa? Itu namanya konstruksi hukum namanya. Sedikit tambahan, ada orang mengatakan saya mau wakaf ilmu, nggak perlu. Wakaf itu barang, ilmu nggak boleh. Wakaf ilmu itu namanya mengajarkan ilmu, nggak perlu dipaksakan konsep wakaf menjadi wakaf ilmu. Itu namanya memaksakan lajur. Gitu. Itu kalau dalam bahasa guyonan itu namanya kurang ilmu. Saya mewakafkan badan saya kepada jalan Allah, nggak perlu, nggak ada konsep wakaf badan, nggak ada. Adanya itu adalah bertransaksi dengan Allah, tijarah billah. Mirip ya mirip, tapi nggak sama konsepnya. Kalau wakaf badan Bapak nggak boleh diambil sama, kalau saya udah wakafkan badan saya kepada agama Allah, Bapak nggak boleh kerja untuk makan, harus untuk agama semua.
suami istrinya nggak boleh, udah wakaf kan. Tapi makanya kan, jangan memaksakan satu konsep ke, ada orang mengatakan, saya ini berhaji, sa'i untuk mencari rezeki Allah. Sa'i adalah Safa Marwah. Kalau untuk nyari duit namanya bukan sa'i, namanya apa? Ya, namanya ibtigha fadlillah, mencari karunia Allah. Paham ya? Nah, jadi kalau ingin berbuat baik sama tetangga, termasuk ingin membangun hubungan baik dengan non-muslim, lajurnya namanya hibah, namanya hadiah, lajurnya namanya sedekah kalau mereka misalnya tidak punya, gitu. Lajurnya banyak, gitu. Bukan lajur udhiyah, ibadah korban itu ada aturannya meskipun nggak seketat zakat. Ini pandangan ibu sebenarnya dapat dibenarkan. Meskipun ketika akhirnya kalah suara ya beda lagi urusannya. Sudah. Nah, kalau pertanyaan kedua kok masih grundel gimana? Ya ini bab tentang kebiasaan kita berbeda sebenarnya. Mungkin apa namanya? Kalau terbiasa dari kecil memang biasa kontestasi gagasan, itu insya Allah biasa. Kalau diterima oke, nggak diterima boleh. Memang kalau ditanya gimana caranya? Latihan sebenarnya. Latihan kontestasi gagasan. Kalau diterima ya bersyukur, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Nah, kenapa terkadang kalau kontestasi gagasan kalau kita kemudian nggak dipakai gagasan kita, kalau kita grundel, sebenarnya karena jarang latihan aja. Sering aja kontestasi gagasan. Kok namanya latihan kontestasi gagasan? Harus diakui bahwa kaum muslimin jarang melakukan ini. Makanya kualitas kalau bicara demokrasi kaum muslimin itu masih banyak yang belum matang karena dia jarang kontestasi gagasan. Di rumah karena kita nggak ngasih kesempatan anak untuk berbeda pandangan. Makanya kalau pandangan menjadi konflik. Gitu. Yang jadi masalah adalah karena anak juga jarang biasa kontestasi gagasan dengan adiknya, kalau dia berbeda pandangan dengan adiknya, dia tengkar. Akhirnya tengkar sama orang tuanya juga. Begitu pandangan orang tuanya A, dia B, tengkar. Padahal biasa aja berbeda. Kalau relax gitu, biasa aja berbeda. Wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya, gimana kok grundel? Latihan aja kontestasi gagasan. Selama gagasan yang menang tadi memang tidak benar-benar ada di koridor syar'i. Makanya perlu ilmu yang cukup. Sebenarnya tidak terlalu salah pandangan apa namanya? Pandangan yang banyak tadi, nggak terlalu salah karena ada fikihnya. Ada sebagian yang membolehkan itu. Cuman utama nggak utama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, saya kira waktunya juga sudah jam 6.42. Alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan manfaat dari pemaparan Ustadz Muhsinin dan diskusi tadi. Kita akhiri pertemuan kita, bisa dipimpin berdoa Ustadz. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ati nufusana taqwa zakina khairun min zakah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz Muhsinin atas materinya. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Jamaah sekalian, demikian pertemuan kita. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.